Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Lebih tepatnya dalam video kali ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 16. Dan video ini adalah part satunya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, Rudeus menuju ke tempat Orsted. Dan ternyata di sana ada Zanoba yang tergeletak di tanah. Rudeus panik karena Zanoba tergeletak. Tapi ketika didekati ternyata Zanoba cuma pingsan. Gak lama Orsted menyapa Rudeus. Orsted ngasih tahu kalau Zanoba semalam datang. Dan Zanoba tuh bawa magic armor yang dipakai sama Rudeus dalam melawannya. Orsted juga ngasih tahu tentang Zanoba yang menantangnya bertarung. Dari pertarungan itu, Orsted nyimpulin nih kalau Zanoba sangat setia kepada Rudeus. Zanoba ini rela mati demi Rudeus. Orsted saat ini ngasih tahu kalau Zanoba pingsan karena dia hipnotis. Saat ini Rudeus sama Orsted ngobrol sambil duduk. Orsted di sini ngasih tahu kalau buku harian masa depan yang dikasih sama Rudeus, buku itu adalah bacaan yang sangat menarik. Tapi sayangnya di buku itu nggak dikasih tahu cara untuk melakukan perjalanan waktu. Orsted juga di sini tuh penasaran nih sama awal mula cerita Rudeus tuh didatangi sama dewa manusia. Rudeus pun mulai bercerita. Jadi awalnya dia tuh didatangi sama dewa manusia ketika peristiwa teleport di Vitoa. Rudeus saat ini terus bercerita sampai pertemuan terakhirnya yang menyuruh Rudeus membunuh Orsted. Ya, Rudeus ceritain semuanya dengan sangat detail. Mendengar itu semua, Orsted di sini mengerti kalau dewa manusia tuh memanfaatkan Rudeus untuk mengubah takdirnya. Ya, tapi sayangnya mereka tuh masih nggak tahu takdir apa yang mau diubah sama dewa manusia. Di sini Orsted juga ngasih tahu kalau dewa manusia tuh punya kekuatan yang bisa membuat para manusia tuh percaya tanpa curiga sama sekali kepada dia. Mendengar itu, Rudeus saat ini menjadi berpikir. Itu artinya kemampuan dewa manusia tuh nggak terlalu terpengaruh padanya. Sehingga Rudeus tuh bisa memiliki kebebasan mau percaya atau enggak kepada dewa manusia. Di sini Orsted nanya ke Rudeus tentang apakah Rudeus tuh yakin mau menentang dewa manusia atau enggak. Rudeus di sini dengan tegas ngasih tahu kalau dia mau mengalahkan dewa manusia. Orsted mengerti dan Orsted ngasih tahu kalau dia tuh bakal sedikit mengubah masa depan. Orsted di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menjadikan Ariel sebagai penguasa di negara Asura. Ya, jadi Orsted ini tuh dari awal memang udah melihat masa depan di mana Ariel bakal jadi raja.
Dan itu tentunya bakal nguntungin Orsted, terutama dalam mengalahkan dewa manusia. Tapi sekarang aliran takdir itu berubah. Makanya saat ini Orsted tuh harus turun tangan dalam rangka membantu Ariel menjadi raja. Jadi dalam penglihatan takdir yang dimiliki sama Orsted, harusnya Ariel punya penyihir kuat bernama Derek. Nah, harusnya Derek inilah yang meyakinkan Perugius untuk membantu Ariel dalam menjadi raja. Dan dalam perjalanannya, Derek tuh harusnya tuh diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, tapi sayangnya alur waktu sekarang berubah. Dan di alur waktu yang sekarang, Derek saat ini udah mati. Ya, Derek tuh meninggal ketika peristiwa teleport Vitoa. Jadi sekarang Derek gak ada. Nah, selain kuncinya ada di Derek, aliran takdir yang sebelumnya dilihat sama Orsted, ternyata Aerys juga memiliki peran dalam masa depan yang terjadi. Tapi ya lagi-lagi takdirnya sekarang berubah. Jadi harusnya Aerys tuh bergabung menjadi penjaga negara Asura menggunakan keahlian berpedangnya. Dan saat itu Aerys bertemu Luke. Dan keduanya tuh harusnya tuh menikah dan mereka tuh menjadi pasangan yang sangat mesra. Tapi takdir yang sekarang berubah. Aerys sekarang tuh menikahi Rudeus. Nah, dari penglihatan Orsted, Aerys sama Luke tuh harusnya tuh menjadi pelindung Ariel. Tapi tempat Aerys ditakdirkan yang sekarang tuh udah diganti sama Sylphie. Jadi bisa dibilang pelindung Ariel di waktu yang sekarang, mereka tuh adalah Luke dan Sylphie. Jadi bisa dibilang sekarang tuh udah banyak yang berubah. Di sini Rudeus penasaran sama nasib Sylphie yang telah ditakdirkan sebelumnya tuh dilihat sama Orsted. Orsted ngasih tahu dalam penglihatannya harusnya Sylphie tuh menjadi murid Roxy dan keduanya tuh menjadi petualang. Hingga akhirnya nama Sylphie tuh bakal dikenal sebagai orang kuat yang telah menaklukkan banyak dungeon. Ya, itu adalah aliran takdir yang berbeda dengan yang sekarang. Orsted saat ini masih terus bercerita. Jadi, di timeline yang sebelumnya yang dilihat sama Orsted, harusnya ada seseorang juga yang bakal membantu Ariel dalam mendapatkan tahtanya. Dan orang itu adalah Tristina Purple Horse. Ya, Tristina itu adalah putri bangsawan tinggi yang diculik sama Darius sejak umur 8 tahun. Dan Tristina dijadiin budak seks. Nah, Darius sudah bosan sama Tristina dan akhirnya dibuang. Untungnya Ariel tuh saat itu menyelamatkan Tristina. Dan hal itu menyebabkan terbongkarnya skandal itu. Dan itu membuat heboh hingga akhirnya Darius pun harus kehilangan posisinya sebagai menteri. Karena skandal itu jugalah menjadi awal kejatuhan pangeran pertama yaitu Grabel. Sehingga Ariel tuh bisa naik tahta. Nah, di takdir yang sekarang Tristina ini nggak diketahui nasibnya. Jadi nggak ada yang tahu nih dia tuh masih hidup atau enggak. Orsted di sini ngasih tahu ketika dia membaca buku diari Rudeus dari masa depan, di buku itu ada cerita tentang pencuri wanita bernama Tris. Orsted curiga kalau wanita yang dimaksud dalam buku itu kemungkinan adalah Tristina. Ya, Orsted sangat yakin karena dari cerita buku masa depan, di sana juga ada beberapa ciri yang menandakan kalau Tris adalah Tristina. Orsted saat ini ngasih tahu dengan bekerja sama dengan Tristina, maka Ariel tuh bakal bisa jadi raja karena skandal-skandal dari Menteri Darius bakal terungkap. Rudeus tuh saat ini nggak ngerti kenapa Tristina tuh sekarang nggak pulang ke rumahnya, padahal dia tuh udah bebas dari Darius. Orsted di sini ngasih tahu cerita tentang Tristina yang diculik ketika umur 8 tahun
cerita itu adalah cerita yang beredar di publik. Jadi fakta aslinya Tristina tuh dijual ke Darius. Jadi bisa dibilang Tristina tuh dijual sama keluarganya. Ya pada intinya rencana Orsted tuh harus menjatuhkan Menteri Darius terlebih dahulu. Karena kalau Darius sudah jatuh, maka rencana kedepannya bakal semakin mudah. Bisa dibilang Darius tuh terlalu berpengaruh. Rudius dan Orsted saat ini tuh masih terus diskusi. Mereka tuh harus menjalankan rencana secara hati-hati supaya nggak gagal. Karena kalau gagal, Ariel tuh udah dipastiin bakal mati. Orsted di sini ngasih tahu harusnya dalam waktu 1 bulan lagi bakal ada kabar tentang raja yang jatuh sakit. Nah sebelum 1 bulan, Orsted mau kalau mereka tuh harus segera membuat Perugius tuh mendukung Ariel jadi raja. Orsted ngasih tahu kalau dukungan Perugius sangat diperlukan. Jadi Orsted mau kalau Rudius tuh membantu Ariel dalam membujuk Perugius. Orsted juga saat ini tuh ngasih sebuah gulungan kepada Rudius. Jadi dengan gulungan itu Rudius tuh bisa memanggil binatang penjaga yang nantinya tuh bisa disuruh untuk melindungi keluarganya Rudius. Ya binatang yang keluar itu nantinya tuh tergantung sama keinginannya Rudius. Di sini Rudius juga ngomongin tentang Nanahoshi. Ya intinya Rudius tuh mau kalau Orsted maafin Nanahoshi. Rudius ngasih tahu kalau Nanahoshi itu selalu nggak setuju sama keputusan Rudius ketika dia tuh mau menantang Orsted. Jadi bisa dibilang Nanahoshi itu nggak setuju ketika Rudius melawan Orsted. Tapi karena nggak punya pilihan, Nanahoshi pun terpaksa membantu Rudius dalam menjebak Orsted. Makanya Rudius saat ini mau kalau Orsted memaafkan Nanahoshi. Orsted di sini mengerti. Nah sebelum pergi, Orsted juga saat ini tuh ngasih cincin kepada Rudius. Cincin itu bisa dipakai Rudius untuk menghubungi Orsted. Besoknya di pagi hari, Rudius saat ini mengajak keluarganya untuk menyaksikan pemanggilan binatang penjaga yang bakal ditugaskan untuk menjaga keluarganya. Orang-orang di sini tepuk tangan. Tapi di sini Sylphie terlihat khawatir. Sylphie tuh takut nantinya binatang yang dipanggil sama Rudius, binatang itu bakal menyerang mereka semua ketika Rudius gak ada. Rudius juga saat ini tuh menjadi berpikiran negatif karena hal itu memang bisa aja terjadi. Tapi setelah dipikirkan, Rudius pun kembali berpikiran positif. Rudius kasih tahu kalau memang nantinya terlihat berbahaya, binatang itu bakal segera dimusnahkan. Dan Rudius tuh bakal membunuh Orsted karena udah membahayakan keluarganya. Ya intinya Rudius tuh di sini meyakinkan keluarganya untuk jangan khawatir. Saat ini Rudius mulai menuangkan mananya kepada gulungan yang dikasih sama Orsted. Rudius tuh sangat menginginkan binatang yang kuat yang bisa melindungi keluarganya. Ya di sini Rudius tuh berpikir secara abstrak. Yang terpenting dia tuh mau binatang penjaga yang kuat. Saat ini tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang. Dan dari sana muncullah pria bertopeng. Ya, orang itu merupakan salah satu bawahan Perugius. Namanya adalah Arumanfi. Jadi bisa dibilang saat ini Rudius tuh memanggil Arumanfi. Arumanfi saat ini terkejut karena kontrak dia dan Perugius tuh tiba-tiba terputus. Dan sekarang tuh malah berganti dengan kontrak yang baru. Arumanfi saat ini melihat ke arah Rudius dan dia tuh langsung memegang kerah Rudius. Rudius pun di sini jelasin ke Arumanfi tentang apa yang terjadi.
Rudius di sini ngasih tahu kalau Arumanfi nggak mau menjadi pelayannya, maka Rudius gak bakal menjadikan Arumanfi sebagai pelayannya. Ya, jadi dalam hatinya sebenarnya Rudius tuh setuju kalau misalkan Arumanfi menjadi pelayannya. Arumanfi ini bisa bergerak secepat cahaya, makanya sangat cocok untuk melindungi keluarganya. Dan Rudius tuh sangat menginginkan Arumanfi. Tapi Rudius tuh mikirin hubungan dia dengan Perugius. Kalau misalkan dia mengambil pelayan Perugius, maka hubungan Rudius sama Perugius bakal memburuk. Makanya Rudius tuh sekarang mau mengembalikan Arumanfi kepada Perugius. Nah, di sini karena udah terikat kontrak, Rudius pun saat ini ngasih perintah ke Arumanfi untuk segera menemui Perugius. Tentunya Arumanfi tuh harus ceritain semuanya kepada Perugius. Rudius pun sekarang membatalkan kontraknya dengan Arumanfi. Arumanfi pun saat ini pergi menemui Perugius. Gak lama Arumanfi datang kembali lagi ke tempatnya Rudius. Di sini Arumanfi membawa gulungan pemanggilan binatang yang baru yang telah dibuat sama Perugius. Jadi gulungan itu bakal menggantikan gulungan sebelumnya, karena gulungannya tuh bisa dibilang hanya satu kali pakai. Nah, di sini juga Rudius tuh dikasih beberapa saran supaya kejadian seperti itu nggak terulang kembali. Jadi Rudius tuh harus benar-benar membayangkan binatang. Jadi jangan sesuatu yang ambigu. Rudius di sini mengerti dan dia tuh mulai lagi pemanggilan. Rudius saat ini tuh membayangkan sosok binatang yang sangat kuat. Dan Rudius tuh sangat pengen raja para binatang tuh menjadi binatang panggilannya. Saat ini muncullah cahaya dan dari sana keluarlah seekor anjing yang besar. Keluarga Rudius saat ini menyambut positif binatang yang dipanggil sama Rudius karena bentuknya sangat lucu. Tapi walaupun gitu, beberapa orang juga meragukan kalau anjing tuh bisa melindungi mereka. Di sini ketika melihat anjing itu, Eris di sini ngerasa kalau anjing itu adalah anjing suci yang berasal dari desa Doldia. Ya, itu adalah anjing yang dulunya sangat dekat dengan Rudius ketika Rudius ada di desa Doldia. Mendengar itu tentunya Rudius terkejut. Rudius tuh ngerasa bakal sangat bahaya kalau misalkan nantinya orang-orang dari desa Doldia tuh salah paham kalau Rudius sudah mengambil anjing suci mereka. Ya, walaupun gitu, di sini tuh Rudius tuh ngerasa kemungkinan binatang yang dia panggil tuh bukanlah anjing suci. Jadi Rudius tuh mencoba meyakini diri kalau keduanya tuh adalah hal yang berbeda. Ya, intinya Rudius tuh meyakinkan diri sendiri kalau itu berbeda. Padahal itu memang binatang suci yang berasal dari desa Doldia. Rudius di sini menamai anjing itu dengan nama Leo. Leo di sini terus-terusan menjilati wajah Rudius. Rudius pun di sini ngasih tugas-tugas pada Leo. Intinya Leo tuh harus melindungi keluarganya. Leo di sini menggonggong menandakan kalau dia tuh mengerti. 2 hari berlalu. Saat ini Rudius lagi berjalan menuju ke rumahnya. Dan di depan pintu rumah, Rudius tuh melihat ada Luke yang lagi berdiri. Rudius saat ini bersembunyi untuk mengamati dan mengawasi Luke. Ya, Luke ini di buku harian masa depan punya potensi dikendalikan sama dewa manusia. Makanya Rudius tuh sekarang mengamatinya. Saat ini Eris membukakan pintunya. Di sini Luke yang memang buaya, dia tuh menggunakan kata-kata manis buayanya untuk memuji keindahan Eris. Luke di sini tuh penasaran sama nama Eris. Luke bahkan di sini sampai berlutut dan dia tuh minta izin untuk mencium tangan Eris.
Aerys di sini langsung menghajar Luke sampai pingsan. Aerys di sini terlihat sangat marah karena ada orang asing gak jelas yang gak sopan padanya. Setelah mengurus Luke, Aerys pun akhirnya masuk ke rumah dengan wajah yang kesal. Rudeus saat ini membawa masuk Luke yang pingsan, dan Rudeus saat ini tuh menunggu Luke sampai sadar. Saat ini Luke pun akhirnya bangun dari pingsannya. Luke saat ini mencoba mengingat apa yang terjadi, dan dia tuh ingat bahwa sebelum dia pingsan dia tuh melihat bidadari berambut merah. Luke saat ini melihat ke kanan dan ke kiri. Dia tuh mencari bidadari berambut merah. Ketika dia melihat Aerys, Luke di sini langsung menjadi bersemangat, dan dia tuh langsung pengen tahu nama Aerys, alamat Aerys, hobi Aerys, dan lain-lain. Rudeus saat ini pun nenangin Luke. Rudeus pun di sini mengenalkan Luke kepada Aerys, dan tentunya Rudeus kasih tahu kalau Aerys adalah istrinya. Luke di sini langsung lemas ketika dia tahu kalau Aerys udah menikah. Padahal bagi Luke, Aerys itu adalah tipenya. Di sini dalam hatinya, Rudeus tuh ada sedikit perasaan bersalah. Karena gimana pun juga, di alur waktu yang berbeda, harusnya Aerys tuh menikah sama Luke. Makanya Rudeus tuh ada perasaan gak enak. Tapi ya gimana pun juga itu cuma cerita di alur waktu yang berbeda. Di alur waktu yang sekarang, Aerys tuh adalah istri Rudeus. Saat ini Luke sama Rudeus ngobrol serius. Intinya Luke di sini tuh meminta Rudeus untuk minjemin kekuatannya dalam rangka untuk membantu putri Ariel. Ya, Rudeus ini adalah penyihir yang sangat kuat. Rudeus juga bisa berteman dengan cepat. Dan bahkan yang terakhir, Rudeus tuh masih bisa tetap hidup setelah bertarung melawan Dewa Naga. Dan lebih gilanya lagi, Dewa Naga tuh sekarang mengakui Rudeus sebagai bawahannya. Karena hal itulah, Luke mau kalau Rudeus tuh minjemin kekuatannya untuk membantu Ariel dalam merebut kekuasaan Asura. Luke di sini pun akhirnya menjelaskan semuanya, termasuk cara agar langkah kudeta berhasil. Rudeus di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mengerti apapun tentang perpolitikan negara. Luke di sini ngasih tahu hal itu nggak masalah. Luke ngasih tahu kalau Rudeus tuh adalah orang yang hebat dalam bertarung. Selain itu, Rudeus juga punya banyak koneksi dengan orang-orang yang kuat. Contohnya tuh seperti Perugius, Dewa Naga, Raja Iblis, dan lain-lain. Ya, dengan banyaknya koneksi, hal itu tentunya bakal bisa memperkokoh posisi Ariel kalau nantinya tuh menjadi penguasa. Rudeus saat ini berpikir, dan dia tuh tentunya penasaran dengan orang yang udah menyuruh Luke untuk meminta bantuan. Luke di sini ngasih tahu kalau dia tuh bergerak atas keinginannya sendiri. Rudeus saat ini hanya diam. Dia tuh masih curiga kalau Luke tuh udah dipengaruhi sama dewa manusia. Makanya Luke saat ini mendatangi Rudeus. Ketika Rudeus lagi curiga, Luke di sini tuh memohon kepada Rudeus untuk membantu Ariel dalam mengambil tahta Asura. Rudeus di sini nggak ngerti kenapa Luke sangat bersemangat pengen jadiin Ariel sebagai raja. Luke ngasih tahu kalau dia tuh punya janji pada temannya yang udah meninggal. Mendengar itu, Rudeus tahu kalau teman yang dimaksud itu adalah Derek. Rudeus di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh waktu untuk memikirkan permintaan dari Luke. Jadi dia tuh sekarang nggak bisa menjawabnya. Luke di sini menjadi lemas, tapi di sisi lain dia tuh mengerti. Dan dia pun akhirnya izin pamit untuk pulang.
Saat ini Rudius menghubungi Orsted dan akhirnya mereka pun ketemuan. Untuk awal Rudius tuh ceritain tentang Leo yang merupakan binatang panggilannya. Di sini dari obrolan juga Orsted tuh menegur Rudius karena ternyata Rudius tuh sampai sekarang masih belum menjalin kerjasama dengan Ariel. Orsted ngasih tahu dia tuh udah mulai bergerak. Jadi Orsted ngasih tahu kalau dia tuh udah menemui Perugius. Dan Orsted tuh udah meminta Perugius untuk mendukung Ariel menjadi raja. Cuma sayangnya ternyata permintaan Orsted ditolak sama Perugius. Perugius gak mau mendukung Ariel sampai Ariel tuh beneran menjadi orang yang cocok untuk jadi raja. Rudius saat ini pun akhirnya ceritain ke Orsted tentang kedatangan Luke yang meminta bantuannya. Rudius tuh belum mau bantu Ariel karena takutnya itu semua rencana dari dewa manusia. Orsted di sini ngasih tahu kalau Rudius harus membantu Ariel. Rudius di sini mengerti kalau menjadikan Ariel sebagai raja adalah hal yang sangat penting. Tapi Rudius tuh khawatir kalau Luke tuh sekarang udah dimanipulasi sama dewa manusia. Orsted di sini mengerti. Orsted di sini ngasih tahu kalau Luke harus dibunuh. Rudius saat ini terkejut ketika tahu kalau Orsted mau bunuh Luke. Orsted di sini ngasih tahu Luke yang mendatangi Rudius untuk meminta bantuan kepada Rudius, kemungkinan besar Luke udah disuruh sama dewa manusia. Jadi Orsted ngasih tahu kalau Luke harus dibunuh. Orsted ngasih tahu saat ini dewa manusia tuh nggak bisa melihat Rudius. Dan dewa manusia nggak bisa mengawasi Rudius. Makanya kemungkinan dewa manusia tuh menggunakan Luke untuk mengawasi Rudius. Orsted di sini ngasih tahu untuk sekarang Luke memang terlihat gak melakukan sesuatu yang bahaya. Tapi bisa aja suatu saat nanti Luke bakal melakukan sesuatu yang sangat merugikan. Makanya Orsted tuh nyaranin sebaiknya bunuh Luke. Rudius di sini berpikir. Rudius ngasih tahu kalau membunuh Luke bukanlah keputusan yang bijak. Rudius ngasih tahu kalau rencana dewa manusia nggak ada yang tahu. Bisa aja dewa manusia tuh sengaja membuat rencana supaya Rudius membunuh Luke. Nah, dengan kematian Luke, takutnya hal itu nantinya bakal mempengaruhi Ariel. Rudius di sini ingetin kepada Orsted kalau Luke adalah bawahan yang sangat berharga milik Ariel. Jadi kalau misalkan Luke mati, takutnya tuh mental Ariel terganggu. Dan kalau mentalnya udah terganggu, rencana untuk menjadikan Ariel menjadi raja bisa gagal total. Orsted di sini mengangguk dan dia tuh setuju kalau ada kemungkinan seperti itu. Dan pada akhirnya rencana membunuh Luke pun dibatalkan. Di sini Rudius juga penasaran tentang orang-orang yang dikendaliin sama dewa manusia. Orsted ngasih tahu kemungkinan dewa manusia tuh bisa mengendalikan 3 manusia dalam waktu bersamaan. Ya, Orsted di sini ngasih tahu kalau dewa manusia tuh pernah ngendaliin 3 orang untuk membunuhnya. Dan mereka yang dikendalikan tuh adalah dewa pedang, dewa utara, dan raja iblis. Ketiga orang itu diperintahin sama dewa manusia untuk bunuh Orsted. Rudius di sini tentunya terkejut ketika mengetahui fakta itu. Rudius di sini ngasih tahu kalau dewa manusia bisa mengendalikan 3 orang, itu artinya sekarang ada 2 orang lagi selain Luke yang dikendaliin sama dewa manusia. Rudius di sini ngasih tahu kemungkinan besar tuh ada orang dari dalam kerajaan Asura yang juga dikendaliin sama dewa manusia. Tujuannya tuh udah jelas untuk menghentikan Ariel naik tahta sesuai keinginan dari Orsted.
Orsted di sini juga mengakui ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu artinya mereka tuh harus tahu dulu siapa orang dari kerajaan yang telah dikendalikan sama dewa manusia. Obrolan saat ini masih terus berlanjut dan itu masih seputar tentang gimana cara mereka menjadikan Ariel menjadi raja. Nah, di sini mereka tuh sekarang ngobrolin tentang gimana cara supaya Perugius tuh mau mendukung Ariel. Orsted di sini nyaranin sebaiknya Rudius menyelidiki sejarah tentang Raja Gaunis yang dulu pernah didukung sama Perugius. Di sini sebelum berpisah, Orsted di sini tuh ngasih jubah dengan pertahanan tinggi kepada Rudius. Setelah itu Rudius pun dia pergi. Saat ini di malam hari, Rudius ngasih tahu kepada Silpie, dia tuh dikasih tugas sama Orsted untuk membantu Ariel mengkudeta negara Asura. Silpie di sini tentunya terkejut dengan hal itu. Ya, di sini sebenarnya Silpie tuh masih sangat meragukan Orsted. Tapi karena Rudius percaya kalau Orsted bisa dipercaya, maka Silpie pun percaya. Saat ini Rudius sama Silpie diskusiin tentang gimana cara supaya Perugius tuh mau mendukung Ariel. Rudius juga di sini tuh minta kalau Silpie tuh mempertemukan dia dengan Ariel. Rudius tuh bisa dibilang mau bertemu sama Ariel. Tapi di sini Rudius juga mau kalau Silpie tuh jangan ceritain kalau Rudius tuh mau bantu Ariel karena dikasih perintah sama Orsted. Jadi jangan sampai Ariel tuh tahu kalau Rudius dikasih perintah sama Orsted. Silpie di sini mengerti. Silpie di sini juga meminta sesuatu kepada Rudius. Jadi kalau misalkan rencana kudeta dijalanin, Silpie tuh mau kalau Rudius tuh membawanya dalam misi tersebut. Silpie tuh mau ikut pergi ke Asura. Silpie tuh di sini memohon karena dia tuh mau ikut membantu. Setelah dipikirkan, Rudius pun menyetujui hal itu. Tapi di sini Rudius juga ngasih tahu ke Silpie kalau Silpie tuh harus waspada kepada Luke. Rudius ngasih tahu kalau Luke tuh kemungkinan besar udah dipengaruhi sama dewa manusia. Silpie di sini tentunya terkejut dan dia tuh tentunya nggak percaya. Tapi kalau misalkan itu yang terjadi, Silpie ngasih tahu kalau Luke nunjukin tanda-tanda pengkhianatan, maka dia tuh nggak bakal segan untuk membunuh Luke dengan tangannya sendiri. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Kapet Baldi, Mastermind X, Randy Alven, Julie, Nopal, Ragil Bailhaki, Renan, Tsukasa, Dino Bagus, Katayama Taka, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.